Jadi ya itulah dia yang admin bisa bagikan ke kamu soal pengalaman admin, penggunaan charger lighter dan kabel USB-nya dan segala macam yang berhubungannya di NMAX Neo S ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu pengguna NMAX Neo S, Turbo, Tech Max maupun yang kunci keris atau secara umum sepeda motor matic ya, yang punya colokan seperti ini nih. Kalau di NMAX Neo S atau NMAX Gen 3, Gen 2 juga sama ya. Nggak tahu kalau Gen 1 ya. Nah, dia ada colokan lighter seperti ini. Colokan lighter atau sederhananya ya colokan buat ngecas HP. Itu dia colokan lighternya 12 volt, 1 ampere, 12 watt. Yang mana kalau mau menggunakannya itu harus ditambahin yang seperti ini nih, charger lighter. Ini merek Uklu, sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Dan satunya lagi ya tentu kabel ya, kabel USB. Yang admin gunakan ini kabel dari Essager USB A to USB Type C. Ini dia. Ini juga sudah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ya, dua benda ini setidaknya ya, kalau misalkan nggak punya kabel yang seperti ini ya kabel bawaan dari HP aja bisa, tapi setidaknya kamu harus punya ini nih, charger lighter ini. Ya, charger lighter ini harus punya. Macam-macam di pasaran, ada yang double USB A seperti ini, ada lagi yang USB C dengan USB A. Oh ya, USB A itu yang seperti ini nih, yang standar, itu USB A namanya. Nah, kalau kamu menggunakan sepeda motor kamu sebagai alat casan lah ya ketika di perjalanan. Nah, ada baiknya ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan supaya ya kamu bisa ngecas dengan benar, HP juga terisi dengan baik, terisi full, juga kesehatan dari sepeda motor kamu terutama aki ya, supaya nanti kedepannya nggak terlalu banyak masalah ya. Apa aja yang harus diperhatikan. Jadi ini based on pengalaman, kalau misalkan admin ada kekeliruan, mungkin ada kekurangan, silahkan kamu koreksi atau tambahkan. Jadi ya admin sudah beberapa waktu belakang ya menggunakan charger lighter seperti ini dengan kabel USB yang model pegas ini. Ya tujuannya untuk kemudahan saja supaya kabelnya nggak seliweran. Nah, untuk menggunakan charger lighter seperti ini itu pastikan ya belilah yang memang khusus untuk ini ya, untuk motor. Yang admin beli ini ternyata lebih ke untuk mobil ya. Kenapa? Karena ujungnya ini nggak bisa menyentuh pin yang ada di tengah sana tuh, pin yang di tengah itu. Jadi walhasil kalau misalkan mau dicolok tanpa menggunakan ini, modifikasi peniti seperti ini, itu nggak nyala chargernya. Iya, nggak nyala. Jadi harus dimodifikasi dulu supaya bisa lebih panjang untuk pin tengahnya ini. Nah, untuk lebih lengkapnya cara modifikasinya bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ini sudah jadi aja. Jadi pilihlah charger lighter yang memang buat motor ya. Kalau misalkan sudah kepentok kebeli yang buat mobil kecil seperti ini, apalagi di toko online banyak banget yang nawarin kecil-kecil seperti ini, praktis. Ya mau nggak mau dimodifikasi seperti ini, pakai peniti. Ini kalau nggak pakai peniti nggak akan nyala charger lighternya, nggak akan bisa ngecas HP. Tapi kalau sudah ditambahin seperti ini bisa. Ya, admin colokan ngepas banget di sana. Nah, charger lighter itu ya kalau kamu mau setting dia ini USB-nya horizontal seperti ini bisa, mau disetting vertikal seperti ini juga bisa, mau dibikin diagonal juga bisa ya, nggak ngaruh sebenarnya untuk casan lighter itu dia karena pinnya itu ada di tengah dan sekeliling, jadi nggak ngaruh ke mau dibikin horizontal, vertikal ataupun diagonal, dia tetap akan nyala. Yang penting pinnya tadi kontak. Kemudian juga pada saat kamu ingin menggunakan charger lighter ini, pastikan ya posisi sepeda motor kamu itu menyala. Ya kalau misalkan kamu posisinya off seperti ini, dia nggak akan nyala. Jadi jangan heran ya, walaupun mungkin kamu sudah beli charger lighter untuk motor, tapi kok nggak nyala padahal sudah dicolok ya, karena ini kontaknya belum dinyalain. Jadi memang harus kontaknya nyala ya, sepele. Admin yakin juga yang kayak gini juga nggak harus dijelasin ya, tapi ada juga orang yang nyolokin charger lighter itu kok heran dia kenapa nggak nyala charger lighternya, nggak muncul lampu di charger lighter. Karena biasanya ada lampu ya, indikator kalau dia itu nyala.
Ya karena kontaknya ini belum di on. Kalau belum di on ya nggak akan nyala juga. Ini kamu on dulu. Nah, di on, kemudian dinyalakan, nyalakan seperti ini. Nah, kalau sudah dinyalakan seperti ini charger lighternya, lihat aja tuh, kelihatan nggak kalau ada lampu biru yang keluar dari charger lighter. Entahlah, kalau di HP kayak kurang terang ya, aslinya itu kelihatan warna birunya. Itu tanda kalau charger lighternya itu menyala. Jadi ya nyalakan dulu kontaknya ini supaya bisa menyala charger lighternya. Kemudian lanjut aja ya, nggak tahu ini sudah 2 atau 3, yang penting seingat admin aja ya. Nah, kalau mau ngecas HP, usahakan itu posisi mesin menyala, bukan kondisi mesin nggak nyala seperti ini, hanya kelistrikan. Ini kan memang nyala nih, speedometernya nyala, cuman kan hanya kelistrikannya aja yang nyala, mesinnya itu belum nyala. Nah, kalau kamu ngecas dalam kondisi ngecas HP nih, masukin HP ke dalam sini, dicas, itu kondisi mesin belum nyala, itu akan mengganggu kelistrikan, terutama suplai daya yang ada di aki ini. Yang mana nanti ketika mau nyalakan sepeda motor itu nggak bisa. Dalam artian ya daya dari aki ini sudah kamu pindahkan ke HP, kamu colok ke HP ini, otomatis jadi sepeda motor kamu ya istilahnya akinya drop. Dan kalau ini terus-terusan bisa saja bikin aki kamu soak. Jadi usahakan pada saat mau ngecas itu kondisi sepeda motor sudah menyala. Ya sudah menyala, tinggal nyalakan aja, kamu baru cas. Ini admin sengaja nggak nyalakan ya, karena suaranya nanti bakal mengganggu rekaman video ini. Jadi intinya kondisinya itu harus mesin menyala. Dan sebaiknya juga ngecas itu bukan di awal mesin menyala ya. Biarkan dulu aja kamu bawa jalan 5-10 menit seperti itu, baru kamu cas HP. Supaya akinya itu yang ada di dalam sini, di pojok ini itu setidaknya ya sudah terisi. Supaya nanti ketika akinya ini energi dayanya dipakai yang ada di bawah sini untuk ngecas HP itu enggak terbebani, karena dia harus mensuplai sistem SGCU dan segala macam sensor. Dia juga harus berbagi daya dengan HP yang sudah kamu colokin ke kabel USB-C ini. Jadi usahakan 5 atau 10 menit kamu sudah jalan itu baru dicolok. Bisa sebenarnya kalau kamu mau colok dalam kondisi kelistrikan aja yang nyala, mesin belum nyala, atau misalkan mesin baru nyala langsung kamu colok, tapi jangan sering-sering. Ya kalau memang sepeda motor kamu masih terbilang baru ya, semisal ini nih NMAX Neo S baru jalan 7 bulanan, ya akinya yang ada di bawah sini itu masih bagus. Cuman yang namanya aki itu ada masa pakai. Sama seperti baterai HP kamu. Biasanya baterai HP itu setahun sudah mulai menuju ke tanda-tanda mau drop ya. Nah, aki juga sama. Biasanya di 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun itu sudah mulai muncul tanda-tandanya. Kalau misalkan sepeda motor kamu sudah jalan lama, jalan sudah 2-3 tahun, nah akinya itu juga sudah nggak terlalu bagus lagi. Nah, kalau dipaksakan untuk ngecas seperti ini, ya siap-siap saja umur aki kamu jadi lebih cepat. Kemudian juga kalau kamu perhatikan ya, untuk sepeda motor admin yang NMAX Neo S ini kan konsol kirinya atau laci kiri ini ada tutupan ya. Ya, ini kelihatannya sepele, tapi ini juga akan ngebuat HP kamu setidaknya terlindungi sedikit banyak dari tetesan air hujan, terutama dari tindak kejahatan ya, atau pandangan orang lihat ada di laci kamu ini. Kalau misalkan tanpa tutup seperti ini, itu kan kelihatan tuh HP ngecas di dalam sini. Walaupun dalam sini juga dalam sih, maksudnya tuh dalam juga, tapi tetap saja kan sedikit banyak mengundang orang lain untuk melihat dan ada HP atau benda berharga di dalam sini. Jadi kalau mau ngecas di sepeda motor, khususnya semisal NMAX ini, usahakan untuk ini nih sudah terpasang tutup laci. Kalau saran admin sih, belilah tutup laci yang defaultnya itu nutup ya. Kalau ini kan defaultnya kalau kita buka kebuka ke atas. Ini riskan karena sudah kejadian banyak saklar rem kiri, rem belakang maksudnya itu patah. Ya sudah pernah dibahas juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Belilah yang defaultnya itu yang nutup. Jadi posisinya nutup, kalau dibuka dia langsung nutup sendiri. Ada yang seperti itu, tapi lumayan harganya ya. Untuk yang motif karbon yang mengkilat, admin sertakan aja di kolom deskripsi kalau misalkan admin ingat nanti. Tapi kalau misalkan kamu sudah kebeli yang modelnya itu seperti admin ini, defaultnya itu kebuka, dan nggak mau atau ngerasa mubazir buat diganti ke yang defaultnya nutup,
Itu bisa kamu akalin. Caranya sudah pernah admin bagikan juga, cek aja di pojok kanan atas. Ya sebenarnya mayoritas video yang kamu cari mungkin sudah pernah admin bahas ya. Karena admin based on pengalaman bikin video aja mumpung ingat, dan mana tahu ke depannya admin butuh jadi admin bikin videonya. Jadi usahakan untuk pasang laci ya kalau kamu mau ngecas HP. Ini sebenarnya bukan di motor ini aja, di motor lain juga. Ada juga yang konsolnya kebuka seperti ini. Nah, usahakan pasang laci. Beli aja yang murah kalau misalkan nggak mau yang motif-motif karbon mengkilat seperti ini. 15.000, 10.000, maksimal 20.000 sudah dapat. Yang admin beli ini motifnya karbon mengkilat, jadi agak sedikit mahal, tapi ya worth it lah. Karena senada dengan tank pad, dengan list, dengan yang lain. Jadi admin memang bikin senada. Jadi usahakan pasang tutup laci. Dan ingat ya, untuk NMAX Neo S aja ya, admin nggak tahu untuk sepeda motor yang tipe lain atau merek lain. Untuk laci ini tuh sebenarnya ya, kalau admin perhatikan, tutup ini tuh nggak bener-bener ngesil air ya. Memang kalau sekedar hujan gerimis itu aman, tapi kalau hujan deras air masih bisa masuk dari celah itu tuh. Padahal sudah admin tambahin double tip, tapi tetap saja ya ada celah. Nah itu celahnya, garis hitam itu celah. Jadi ketika air jatuh ke sini dia masuk dan ngebuat air masuk ke dalam konsol ini. Dan admin ketika coba bawa jalan dalam kondisi hujan deras, itu konsol ini ya di dalamnya ini jadi lembab kayak basah seperti itu. Nah, jadi air tuh masih bisa masuk ke dalam konsol ini. Beda dengan konsol yang ada di sebelah kanan ini. Konsol yang ada di sebelah kanan ini itu bener-bener kedap air ya. Dalam artian kalau ada hujan deras pun dia nggak masuk. Tapi sayangnya konsol ini tuh sudah keisi dengan ada gembok cakram dan juga kecil tempatnya. Jadi ya admin kalau ngecas HP ya naruhnya di sini. Tapi itu tadi resiko kalau hujan deras air bisa masuk. Dan selain dari itu juga untuk konsol yang NMAX Neo S ini aja yang admin tahu ya, bagian dalam konsol ini mudah banget berdebu. Ini sebenarnya sudah admin bersihkan pakai lap basah, tapi admin bawa jalan sudah berdebu aja di dalamnya. Jadi rawan berdebu ya. Mungkin mudah banget debu masuk ke sini karena ada celah-celah yang bisa ngebuat partikel debu masuk. Jadi kalau misalkan lewat di jalan yang berdebu, mau HP admin kita keluarkan itu sudah ikut berdebu juga. Jadi ya konsol ini sebenarnya memang dirancang untuk terbuka ya, supaya debunya keluar juga mungkin kali. Cuman ya dipasangin charger lighter di sini. Dan beberapa juga yang pakai lubang ini tuh untuk naruh minuman ya. Tapi ya admin fungsikan untuk bisa naruh HP karena ada charger lighter tadi. Oh ya sedikit tambahan ya, carilah charger lighter yang sudah mendukung fast charging. Sebenarnya kalau kamu cari di pasaran sekarang di toko-toko online itu sudah banyak kok charger lighter yang sudah fast charging. Carilah merek yang terkenal, banyak sih sebenarnya yang sudah familiar. Kalau admin beli yang ini Uplu ya, tapi kalau kamu mau cari Anker ada juga merek lain. Itu lebih recommended lagi, cuman harganya lumayan. Yang admin beli ini kalau nggak keliru di bawah 50.000 ya, kecil ini. Setidaknya carilah yang bisa fast charging. Sayangnya yang admin coba ini tuh nggak mendukung Mi Turbo Charge aja. Tapi kalau fast charging bisa. Jadi admin bawa taruh di sepeda motor sambil ngecas HP, itu dibawa jalan 1 atau 2 jam HP sudah penuh. Jadi ya itulah dia yang admin bisa bagikan ke kamu soal pengalaman admin, penggunaan charger lighter dan kabel USB-nya dan segala macam yang berhubungannya di NMAX Neo S ini ya. Itu based on pengalaman. Kalau misalkan admin ada kekurangan, kekeliruan, kamu tambahkan, koreksi aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.